mencari masalah ya, bukan mencari judul kan. Banyak peneliti itu yang kerjanya hanya mencari judul, begitu judulnya dicari masalahnya, ternyata tidak ada masalahnya judulnya. Jadi mana lebih baik? Masalahnya ada, judulnya belakangan, atau judul dulu, masalahnya tidak ada. Banyak sekarang itu. Masuk mengajukan judul, lucu-lucuan judulnya. Kok begini ya? Yang penting saya sudah dapat ini. Jadi, nasihat saya, kalau Anda memilih judul, itu seperti kita melihat jenis kelamin. Maaf ini saya agak vulgar sedikit. Jadi, kita lihat dulu jenis kelaminnya, orangnya dulu kita lihat. Ya, maksudnya orangnya. Oh, dia laki-laki apa perempuan? Baru kita kasih nama. Oke? Jangan tiba-tiba Anda langsung kasih nama. Misalnya Hasanah, tiba-tiba orangnya laki-laki. Kacau sudah itu. Nah, padahal dalam proses pemilihan judul itu memang perlu ada sikap konsistensi kita dan sikap kehati-hatian kita untuk menentukan itu. Itu yang pertama ya. Jadi nanti ini tadi ini saya sudah bicara sama Pak Laude, katanya untuk bab 1 itu sudah dijelaskan secara mendetail oleh Pak Laude. Jadi tugas saya itu pada bahagian bab 2 dan bab 3. Bab 2 itu isinya adalah landasan teori. Oke. Landasan teori itu dalam bahasa kerennya itu biasa dinamai SLR. Apa itu SLR? SLR itu identik dengan Systematic Literature Review. Ya, jadi dicatat ini ya. Kenapa dikatakan SLR ya? Sebab namanya Systematic Literature Review. Artinya apa? Ketika masuk di bab 2 itu, Anda sudah dihadapkan pada pilihan berbicara tentang teori-teori yang akan menjadi penopang saudara atau menjadi inspirasi saudara dalam penelitian ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang apa aja yang penting ini? Jadi tolong disampaikan ini, apa aja yang penting dalam literatur review itu? Nah, literatur review itu yang paling pokok adalah kita berbicara tentang kalau di bab 1 itu kan sempat kita bahas sedikit itu ya, ada kita bahas itu ambil sampling itu penelitian yang relevan. Oke? Nah, kalau di literatur SLR itu Systematic Literature Review, kita kemudian mengambil penelitian-penelitian yang kita nanti akan jadikan sebagai rujukan utama. Jadi beda dengan penelitian terdahulu, beda dengan penelitian rujukan utama ya. Bisa dipahami maksud penjelasan saya? Jadi kalau di dalam bab 1 itu, isi penelitian-penelitian yang Anda masukkan itu adalah penelitian-penelitian yang telah mendahului Anda. Itu sebabnya di akhir dari penjelasan itu ada kata pembeda ya. Ya, tolong dipahami itu ya. Jadi di bab 1 itu di akhir penjelasan penelitian terdahulu itu selalu ada kata pembeda. Kata pembeda itu maksudnya adalah penjelasan secara terinci mengenai apa yang membedakan antara penelitian yang saudara lakukan sekarang ini dengan penelitian yang kemarin. Nah, tentu saja kalau kita mencari perbedaannya, itu kan pasti ada perbedaannya, tidak mungkin sama persis ya, ya, oke. Paling buruk itu perbedaannya itu lokasi, ya kan? Paling buruk itu. Ustaz, bagaimana kalau sama lokasinya? Aduh, kalau sama lokasinya sudah deh, pindah lokasi aja. Apa sih sulitnya pindah lokasi ya? Yang penting jangan kemudian berjubel di situ ya, empot-empotan di situ, kemudian berkumpul di situ. Seolah-olah dunia ini hanya misalnya hanya Sungguh Minasagoa saja, ya. Jadi kalau misalnya sudah kebetulan ada penelitian terdahulu lokasinya di Sungguh Minasagoa, ya sudahlah, ambil Mickey Maros. Nah, dunia ini tak sedaun kelor, Ji. Toh? Ah, jadi begitu prinsipnya. Nah, di bab 1 itu penelitian-penelitian yang kita munculkan itu adalah penelitian-penelitian relevan yang telah mendahului kita. Maaf, bukan relevan ya, yang telah mendahului kita ya dan
ada kemiripan, ya, ada kemiripan dengan penelitian kita. Ya, itu yang di bab 1. Nah, sekarang di bab 2 bagaimana ini SLR? Di bab 2 SLR-nya itu adalah penelitian-penelitian yang relevan. Tolong dicamkan ini ya, jangan sampai nanti Anda bingung. Ustaz, ini kan ada 2, Ustaz. Di bab 1 itu kan ada juga penelitian terdahulu. Di bab 2 ini kan landasan teori, isi penelitian lagi. Itu mau aku kasih pindah deh. Itu mau saja aku kasih pindah yang dari 10 itu atau 15 aku ambil, itu juga aku kasih pindah dia. Janganlah begitu. Nanti terlampau kentara kalau Anda tidak punya literatur. Oke? Nah, itu sebabnya untuk sesi ini nanti saya akan mengajak Anda mendemonstrasikan bagaimana caranya mencari buku dan jurnal secara cepat. Saya mau tanya dulu. Kalau Anda mencari buku dan jurnal, Anda mencarinya lewat apa? Google Silakan. Scholar. Google Scholar. Siapa lagi? Delvia? Sama ya? Google Scholar juga. Oh, berarti ini semua mazhab Google Scholar ya? Kalau Ratna, Google Scholar juga. Google Scholar sama Open Alex, Ustadz. Wah, Open Alex ini sudah bagus, ini sudah bisa menggunakan Open Alex. Oke, ada yang disebut terakhir itu. Kalau tidak salah kemarin sudah saya sampaikan itu Open Alex, aku belum. Sudah. Sudah saya beritakan, sampaikan kepada Anda cara mencari literatur dengan menggunakan Open Alex kemarin belum? Di perkuliahan kita kemarin. Belum, Ustaz. Ya, Open Alex itu memang saya sengaja juga sebarluaskan itu ke teman-teman itu. Sebenarnya Open Alex itu bukan hanya pada aspek itu. Kita nanti bisa membuat diagram literatur-literatur terkait. Jadi konten, jadi analisa-analisa terhadap konten yang ada dan yang terkait. Bahkan bisa kita kemudian melakukan komentar terhadap trending, ya, trending dari apa namanya ini literatur-literatur yang kita bahas. Nah, itu sebabnya begini, saudara-saudara sekalian. Terkadang kemarin waktu saya diberi penguatan oleh Profesor Dirvan, ini seorang profesor muda ini dari Unhas, itu dia apa namanya ini melakukan analisis bacaan, ya, analisis data sumber ini dengan pendekatan dengan apa namanya ini pendekatan teori bibliometrik. Bibliometrik itu diantaranya adalah menganalisis kedalaman bacaan itu sampai pada identifikasi bacaan-bacaan terkait itu. Nanti dari identifikasi itu nanti melahirkan kesimpulan pada ini ya, pada trending tren-tren dari artikel maupun sumber-sumber bacaan terkait. Misalnya nanti kita bisa kemudian membuat misalnya pembicaraan tentang uang panai misalnya, tentang uang panai. Uang panai ini lebih dominan dibicarakan oleh masyarakat apa sesungguhnya? Itu kita bisa mengidentifikasi nantinya dari proses awal dengan menggunakan Open Alex. Ya, kalau tadi ini nanti ini kita akan demonstrasikan mencari literatur dengan Open Alex, itu hanya demonstrasi awal. Sesungguhnya bukan itu kemanfaatan dari Open Alex. Open Alex itu sudah lebih pada bisa menganalisis dengan menggunakan analisis bibliometrik. Ya, jadi misalnya bicara tentang uang panai, sesungguhnya di daerah mana blasting apa sumber informasi paling banyak membicarakan membicarakan uang panai itu terbanyak. Artikel-artikel apa saja yang kemudian terkait dengan ini, itu di seluruh mancanegara bahkan di seluruh dunia itu bisa terkait semua itu. Oh, si A mengutip pendapatnya si B mengutip pendapatnya si C mengutip pendapatnya si A, dan itu akan ada diagram yang menjelaskan keseluruhan. Nanti kalau waktu kita cukup, saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana kita melakukan konten analisis dengan pendekatan Open Alex untuk melakukan analisa bibliometrik terhadap sumber-sumber yang ada.
Kalau Anda mampu melakukan itu nanti, saya hakul yakin systematic literature review Anda itu sudah layak untuk publish di jurnal nasional. Bahkan mungkin bisa sampai pada jurnal terindeks Scopus. Ya. Jadi ceritanya ini kita nanti tinggal menyelipkan saja diagram-diagram yang ada. Baik. Nanti ini bersiap-siap. Kita akan nanti silakan nanti satu persatu akan Anda sebutkan apa masalah Anda dan apa permasalahan Anda. Kemudian nanti kita akan coba untuk cari di Open Alex literatur-literatur terkait. Oke? Supaya nanti Anda bisa saksikan bagaimana Open Alex ini bisa kita manfaatkan. Ya. Ya, kalau saya insya Allah mudah-mudahan cukup waktu minggu depan. Ya, minggu depan itu saya akan demonstrasikan bagaimana kita menggunakan Open Alex ini untuk melakukan analisis bibliometrik. Tapi untuk kali ini kita cukup melihat saja bagaimana teknik penggunaannya saja ya. Sebelum saya masuk, saya ingin jelaskan. Nanti ini pada saat Anda menggunakan Open Alex jauh berbeda sekali itu dibandingkan Anda menggunakan Google Scholar. Ya. Jauh berbeda. Kenapa kalau Google Scholar? Google Scholar itu biasanya itu sangat terkait dengan link penulis dulu. Terkadang judul muncul ya, tapi biasanya tidak langsung connect dengan jurnal yang dimaksud. Kalau Open Alex itu biasanya langsung link dengan artikel aslinya di jurnal. Di jurnal mana dia bisa kita temukan. Kan kacau juga biasanya kan di Google Scholar itu kan sering orang mensubmit atau menampilkan naskah mereka itu tetapi sumbernya bukan sumber yang aslinya. Ya. Jadi PDF yang dia tampilkan itu bukan bersumber dari PDF jurnal yang bersangkutan. Padahal yang kita butuhkan itu sebenarnya dari jurnalnya langsung ya. Supaya segala macam informasi berkaitan dengan jurnal itu kita bisa masukkan di dalam SLR kita. Oke, baik. Saya share screen ya. Saya mulai. Saya share screen. Oke, saya buka Open Alex ya. Ini Open Alex sudah terbuka. Ini di atas. Oke, coba Alda. Alda kalau boleh tahu masalah apa yang akan Anda kaji? Dan kita lihat seberapa besar atau seberapa banyak literatur yang bisa Anda gunakan sebagai bahan untuk literatur review. Silakan, sebutkan. Alda. Judulnya Ustaz, Ya. Perjodohan dalam Islam, analisis hadis tentang prinsip ridho dalam kebebasan memilih pasangan. Anas, pertanyaannya sekarang, yang mana yang Anda utamakan, perjodohannya atau kebebasan memilih pasangan? Kalau saya kemarin ketemu Prof. Zulfahmi Ustadz, pembimbing pertama saya, beliau lebih ke prinsip ridhonya dengan prinsip kebebasan memilih pasangan. Ya, akan lebih menarik itu kalau kita bicarakan kebebasan memilih pasangan dalam konsep hadis ya. Dibandingkan kata ridho itu kan ridho itu nanti terjadi sesudah kita dibebaskan untuk memilih pasangan dan setelah kita memilih pasangan kita senang dengan pasangan itu kata ridho itu baru masuk. Jadi kalau saya pertajam saja ke kebebasan memilih pasangan. Oke, kita coba cari ya. Jadi kebebasan memilih pasangan dalam Islam ya. Gitu ya. Umum saja kita ambil dulu ini ya. Karena kan yang Anda bahas tentang hadis kan. Objek kajiannya kan hadis ya. Oke, kita cari ya. Bismillah. Berapa banyak nanti? Ada 2.344 artikel yang bisa Anda gunakan sebagai bahan bacaan. Kalau Anda bisa mengidentifikasi ini luar biasa ini. Nah ini, ada kawin paksa dalam perspektif hukum Islam dan konteks kajian hak asasi manusia, kawin beda agama dalam hukum perkawinan Indonesia, diskresi hakim, pola penyelesaian kasus dispensasi perkawinan,
kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan, bla 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 bla. Ini kalau di sini di detailnya ini ada 2196 itu dalam bentuk artikel, preprintnya itu 103, ada 18 buku dan ada 14 disertasi. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, bisa nggak ini diakses yang artikel ini? Oke, kita lihat ya. Saya klik saja ini satu kali. Kemudian sesudah itu saya ke HTML-nya langsung ya. Jangan PDF-nya, langsung ke HTML-nya saja. Ini bisa ya. Oke. Ini langsung mengarah ke jurnalnya. Jurnalnya ini jurnal Juridicum. Oke. Ini yang pertama. Tadi ya. Nah, sekarang. Oke, kita kembali lagi ke OpenAlex lagi. Kita tutup lagi ini. Ya. Kita tutup dulu. Kita ambil yang kedua. Kawin beda agama dalam hukum perkawinan Indonesia perspektif HAM. Nah, kita lihat lagi ya. Ini terbuka. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Ya. Ini Sinta berapa ini ya? Oh, Sinta 4 ini. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Ini yang kedua ya. Selanjutnya, kita ambil saja dulu secara acak supaya nanti ya. LGBT di Indonesia, perspektif hukum Islam, HAM, dan psikologi, implementasi pendidikan karakter, pendidikan dalam keluarga. Ini ada memang beberapa ini yang mungkin tidak begitu langsung kena. Nah, tinggal kemudian nanti Alda bisa kemudian melakukan reduksi data. Oke? Nah, jadi nanti tekniknya begini ya, Alda. Ketika nanti Anda akan melakukan SLR atau Systematic Literature Review untuk menganalisis landasan teori Anda, langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus menentukan sikap sumber-sumber mana saja yang akan Anda jadikan sebagai bahan rujukan. Oke? Nah, itu kumpul aja dulu. Oke? Kumpul, kemudian nanti sesudah itu maksudnya Anda nanti bisa kemudian memisahkan apa yang Anda tidak inginkan dari naskah-naskah yang ada, ya. Nah, ini nanti kita bisa buat nanti menjadi apa namanya ini menjadi diagram, ya. Nanti insya Allah minggu depan saya akan ajarkan itu. Yang penting di sesi kali ini Anda sudah bisa mengerti kira-kira bahagian-bahagian penting dari mencari literatur dengan menggunakan OpenAlex, ya. Oke. Jadi Anda bisa lihat di sini, coba Anda perhatikan. Ini ada berapa ini? Coba Anda lihat ini ya. Ada naskah berbahasa Inggris, ya. Impact on Early Marriage in Society. Jadi ini sumber-sumber topiknya ini ya. Nah, kemudian topiknya ini ya, topiknya. Jadi tinggal Anda tentukan. Anda kalau mau misalnya mencari lagi topiknya, ini jelas ini ada topiknya ini, ya.
Nah, misalnya Anda hanya akan ambil saja ini. Pengaruh ya, pengaruh kawin muda ya. Perkawinan dini ya, misalnya ini hanya 665 naskah saja. Ya. Kalau kita pilih ini. Nah, bisa juga kita pilih misalnya social merit use and impact society ya. Kalau misalnya dua ini Anda akan gunakan, silakan Anda pilih dua-duanya saja ya, bisa juga ya. Nanti tinggal Anda centang saja. Nah, kalau ini isinya hanya 221 naskah ya. Ya. Nah, ini keluarga sakinah dalam kajian hukum Islam dan sebagainya ini ya. Jadi sumber-sumber ini nanti akan kita bisa maksimalkan untuk kita gunakan ya. Silakan nanti pilih saja apa namanya ini, pilih saja nanti tema-tema yang akan Anda ambil sesuai dengan urutan-urutan yang ada di sini ya. Jadi inovasi, nah, itu sudah terlampau jauh itu ya. Jadi kita mungkin nanti akan melakukan reduksi data terhadap ini, dan data-data final itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan analitik untuk membuat diagram ya. Oke, baik. Kita tinggalkan dulu siapa namanya ini tadi. Siapa? Alda ya. Selanjutnya, siapa lagi? Delvia Purnama. Delvia Purnama, apa judulnya? Apa permasalahan yang dipilih, Delvia? Silakan. Pendekatan psikologis Nabi dalam sabda kenabian. Apa? Hadis-hadis. Pendekatan psikologis dalam sabda kenabian, kajian terhadap hadis-hadis psikologis. Pendekatan psikologis dalam sabda kenabian, kajian terhadap hadis-hadis psikologis. Sudah masuk ke hadis maudhu ini ya. Tunggu dulu. Apa yang Anda maksud dengan pendekatan psikologi? Coba jelaskan dulu. Diaktifkan dulu mic-nya. Apa yang Anda maksud dengan pendekatan psikologi? Mic-nya tidak aktif, Delvia. Pendekatan psikologis dalam sabda kenabian yang saya maksud itu, Ustadz, cara Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan wahyu dan ajaran agama Islam dengan cara memahami dan memperhatikan kondisi psikologis individu dan masyarakat pada masa dulu. Kesehatan mental. Saya agak bingung karena begini, kalau Anda mengatakan pendekatan psikologis Nabi, artinya seolah-olah Anda menelaah kondisi psikologi Nabi.
Oke. Jadi itu yang tergambar dalam judul Anda. Yang saya pahami ini ya. Maksudnya Anda coba Anda jelaskan dulu. Jangan maksudnya ini kan judul inilah yang saya maksud tadi ini. Judul itu tidak serta-merta akan melahirkan masalah. Yang kita butuhkan adalah masalah. Sekarang ceritakan dulu apa yang Anda maksud dengan pendekatan psikologi, apa yang Anda maksud dengan hadis-hadis psikologis. Coba saya tanya dulu objeknya. Hadis-hadis psikologis itu apa menurut Anda, Delvia? Jelaskan dulu. Nabi apa tadi? Ini Ustadz kayak Contoh, ada contoh kalau misalnya ada, bukakan coba. misal memahami hubungan antara ajaran Nabi Muhammad SAW dalam konsep psikologi. Misal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu tahu tentang kondisi. Misal ada orang yang bertanya apa amalan yang paling Silakan, jelaskan saja. Lanjut aja, ngomong aja terus. Ya, ini sekaligus Anda belajar bagaimana Anda mempertahankan opini Anda, ya. Jadi kalau ada hal yang Anda yakini dan Anda sudah pelajari secara mendalam, Anda akan sangat yakin, percaya diri itu nanti akan memaparkannya. Jadi jangan latah, jangan merasa risih. Ceritakan aja. Ya, karena kita ini kan mau bantu untuk tuntun nanti apakah jalannya ini ya sudah terang benderang atau belum, atau masih sangat abstrak. Kan terkadang itu kan permasalahan itu masih sangat abstrak. Sehingga nanti kan pada saat Anda memilih judul seolah-olah judulnya tidak lari ke situ. Oke, silakan lanjut dulu. Jadi lanjut, silakan. Pendekatan psikologis ini kayak menjelaskan konsep amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis dan menghubungkannya dengan psikologi yang dimana ini menunjukkan bahwa bagaimana amalan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan mental kita dengan menjadi lebih teratur dan Oke, stop. Saya sudah mulai bisa membaca alurnya. Jadi tawaran saya begini. Kalau Anda ingin membahas objek itu, maka ya Anda khususkan permasalahan Anda itu, jangan umum ini. Karena kalau pendekatan psikologis itu bisa jutaan hadis itu nanti Anda telah berabe Anda tidak bisa selesai nanti, Delvia. Ya, itu terlampau cakupannya terlampau luas sekali, amat luas malah. Harus Anda tentukan pekerjaan apa yang kemudian didekati oleh Nabi dengan pendekatan psikologis. Misalnya ada tawaran saya begini. Jadi pendekatan psikologis terhadap perbuatan apa? Terhadap misalnya apa? Pendekatan psikologis
Ya, suruh mah bayar dulu nak. Pendekatan psikologis terhadap jadi khususkan misalnya perbuatannya, misalnya dalam hadis-hadis perintah sholat, ya, supaya nanti ini langsung maksudnya langsung menukik pada objek. Ini kan kalau Anda mengatakan pendekatan psikologis terhadap hadis-hadis psikologis itu bisa jutaan hadis yang Anda teliti itu. Bisa-bisa Anda tidak magister sampai DO, ya. Jadi batasi dulu ya, batasi ruang lingkupnya. Perintah apa? Perintah tentang misalnya apa? Perintah mengeluarkan zakat, ya. Ya. Jadi hadis-hadis psikologis, hadis-hadis pendekatan psikologis terkait perintah membayar zakat. Nah, toh? Nah, itu kan nanti tinggal kemudian Anda tambahkan anak judul analisis hadis-hadis terkait dalam kitab apa. Ya. Judul awal dirubah. Jadi yang penting sekarang ini kan sudah mengajukan judul. Yang kita sebenarnya akan nanti bahas itu, maksudnya kita dekati itu adalah kita ini tidak luput dari objek yang kita akan kaji. Misalnya tadi Delvia itu kan fokusnya itu pada objek hadis-hadis psikologi. Tetap aja di situ, jangan keluar ya. Misalnya nanti ditawari tiba-tiba mengambil hadis-hadis tentang sholat, nah, itu sudah keluar itu. Hadis-hadis psikologis, ya, pada perintah apa, ya, nanti perkecil saja nanti kalau saya itu dibolehkan, itu tidak masalah meskipun Anda sebenarnya sudah dapat judul, Anda berkonsultasi dengan promotor Anda, Bu, sepertinya bagus barangkali kalau ini saya bahas ya, lebih sempit sedikit, saya persempit sedikit ruang lingkupnya. Nah, biasanya promotor ko-promotor itu menyetujui itu, dan itu ingat ya, inisiatifnya itu harus dari kamu. Jangan sampai kemudian nanti promotornya yang meramu itu biasanya agak rumit masalahnya kalau biasanya seperti itu terjadi. Yang bagus itu adalah Anda merespon, promotor kemudian memberi nasihat, toh, memberi nasihat yang baik terhadap respon Anda itu. Oke, begitu Delvia ya. Tapi judulnya sudah diterima juga ya, dan sudah nih ya, sudah selesai pengajuan ya. Tidak ada masalah. Ini masukan saja buat Delvia ya. Oke. Selanjutnya Siti Nur Fatimah. Ya, sama-sama. Siti Nur Fatimah. Tunggu dulu. Saya belum bahas tadi ini. Belum sampai kita bahas. Maaf, Siti Nur Fatimah, tunggu dulu. Ini belum kita sampai tadi pada ini. Jadi saya perkecil saja ruang lingkupnya ya. Hadis-hadis ya. Jadi hadis-hadis psikologis ya. Dalam perintah apa misalnya? Ambillah, kita tentukan saja. Dalam perintah apa? Delvia ini maunya umum atau maunya kita khusus? Atau saya coba dulu ya. Saya cobakan dulu satu kasus ya. Ya, coba saya ambilkan dulu satu. Dalam perintah zakat. Ya. Ini kan orang itu biasanya cenderung kalau sudah punya harta itu sangat kikir untuk mengeluarkannya. Itu psikologinya memang sudah seperti itu. Itu sebabnya sehingga Nabi terkadang memberi biasanya perintah zakat itu memang isinya adalah tuntunan-tuntunan psikologis yang bersusun nanti ya, diiming-imingi dengan berbagai macam pahala agar supaya manusia itu mau membayar zakat. Coba kita hadis-hadis psikologis Nabi dalam perintah membayar zakat. Oke, kita cari ya. Ada tidak yang membahas tentang itu? Ternyata ada.
Jadi ada karakter edukasi, ada social media use, the role of religious moderation in society, Islamic banking. Nah, ini yang paling terkait barangkali ini Islamic banking, ya. Kalau yang ini pengaruh sikap subjektif dan kendali perilaku terhadap niat keputusan pegawai lain dalam membayar zakat, ya. Nilai-nilai instrumental ekonomi Islam dalam perubahan. Jadi ada beberapa di sini. Meskipun sebenarnya tidak terkait langsung dengan ini, tetapi yang diceritakan oleh tema tadi ini di atas ini adalah apa namanya ini? Ya, Bisa dipahami maksud saya? berarti bisa diganti lagi judul Ustaz. Berarti dirombak sedikit di latar belakang. Iya, biasa lah itu. Saya katakan saya 6 kali merombak judul. Mulai dari pengajuan sampai kemudian terakhir judul itu akhirnya saya buang semua. Ya, karena peristiwanya begini, saya cerita aja dulu sedikit ya. Jadi saya itu adalah calon doktor hukum sebenarnya. Tapi ada tapinya. Objek yang saya kaji ini berkaitan dengan hadis. Saya akan membahas ahluz zimmi. Ahluz zimmi itu ayatnya dalam Al-Quran cuma 1 ayat saja. Selebihnya itu hadis Nabi yang menjelaskannya. Akhirnya saya terperosok lagi masuk ke penelitian hadis. Ya, saya meneliti hadis, melakukan takhrij sampai selesai. Ya, saya juga di S2 kan melakukan hal serupa. Tapi memang dulu saya mengatakan mata kuliah binaan saya itu adalah fikih, minornya hadis. Jadi saya konsisten dengan pola itu. Apa yang terjadi? Begitu saya ujian, pertanyaan terakhir yang muncul itu di ujian tutup menjelang promosi, saya ini langsung dikerebuti oleh profesor saya. Jadi promotor saya itu ada 2 orang dari hadis. Profesor Dr. Haji Ambo Ase dan Pak Dr. Darsul Espuyu waktu itu. Dan ada 4 orang berasal dari hukum. Profesor Kadir Gasing, Profesor Sabri Samin, Profesor Kasim Salenda, dan Profesor Usman. Jadi 4 lawan 2. Jadi di ujian terakhir itu saya ditanya, Pak Subhan ini mau jadi dokter hadis atau mau jadi dokter hukum? Saya katakan dua-duanya. Dua-duanya, Ustaz. Tidak bisa, harus konsisten. Akhirnya kita yang 6 orang ini tadi seperti anak kecil yang memperebutkan mainan. Jadi saya seolah-olah ditarik pada dia harusnya dokter hadis. Jadi 2 promotor saya mengatakan harusnya dia dokter hadis. Ini loh dia memang sudah demonstrasikan ini penelitiannya. Tapi yang 4 ini mengatakan saya tidak akan pernah ridho kalau Pak Subhan ini jadi dokter hadis. Saya ingin dia menjadi dokter hukum saja. Sehingga pertanyaan terakhir diserahkan kepada saya. Pak Subhan mau jadi dokter apa? Ya, saya mengatakan begini, kalau kita voting 4 melawan 2, artinya saya harusnya menjadi dokter hukum Islam saja. Dan rupanya memang kan 2 orang pembimbing saya ini, dua-duanya juga memang promotor hadis ini kan dua-duanya memang juga berasal dari syariah. Saya kan syariah. Jadi akhirnya apa kesimpulannya? Ya oke, kita sepakat Pak Subhan ini doktor dalam bidang syariah. Tetapi ada tetapinya. Tetapi kajiannya tentang hukum ini, tentang hadis-hadis hukum ini harus tetap mengemuka. Itu sebabnya disertasi saya itu judulnya Reinterpretasi Perlindungan Warga Negara Asing dalam Hadis Hukum. Jadi itu judul disertasi saya. Berubah itu akhirnya. Semua penelitian hadis akhirnya saya diadvis jangan simpan, jangan di dalam naskah penelitiannya itu ada di situ takhrij. Silahkan simpan dia di lampiran. Mau tahu apa yang terjadi sesudahnya? Saya pakai itu sampai dokter, begitu dokter saya ajukan buku disertasi saya ini untuk jadi buku. Akhirnya jadi buku. Buku saya kemudian saya ubah judulnya. Apa judulnya buku saya itu? Perlindungan Warga Negara Asing dalam Hukum Islam. Hadisnya bagaimana tadi? Tahrijnya saya munculkan lagi kembali. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari semua proses itu?
mengajukan judul itu adalah upaya akademik, ya. Dan finalisasi judul itu juga adalah upaya akademik. Oke? Jadi jangan pernah Anda memahami Siti Nur Fatimah itu tidak bisa ganti nama. Bisalah semua orang ganti nama. Iya kan? Ingat, ada teman Anda dulu maksudnya waktu kecil suka sakit-sakitan. Ya. Macam adik saya itu. Adik saya itu dulu namanya itu waktu dia kecil itu Jasman saja. Tapi waktu kecil itu selalu sakit. Akhirnya apa? Oleh orang pintar dipanggil ibu saya dan diberitahu, ganti namanya anakmu. Wih, masa begitu? Bagaimana caranya diganti? Caranya bagaimana? Tambahkan Syarif di depannya. Jadi ditambahlah Syarif Jasman. Ya. Jadi bukan Jasman saja namanya, dia menjadi Syarif Jasman. Ya ini kita lihat saja dalam kehidupan keseharian. Jadi orang berganti nama saja itu halal hukumnya ya, apalagi hanya berubah judul saja sedikit ya. Santai aja lagi ya. Oke? Itu tadi Nur Fatimah ya. Nah, sekarang coba kita kita lihat. Nah, saya perhatikan kalau Anda menyempitkan diri pada K-pop musik saja ya, maka kemudian nanti efeknya itu akan menjadi penelitian Anies sempit sekali. Akhirnya nanti Anda seolah-olah tidak bisa bergerak lagi. Jadi tidak ada ruang gerak yang bisa Anda lakukan. Padahal K-pop itu kan maknanya bisa besar dan bisa kecil ya kan? Jadi K-pop itu kan bukan hanya pada musiknya saja. Kalau orang mengatakan musik K-pop, nah itu berarti sudah menjurus ke situ. Tapi kan budaya K-pop yang Anda maksud kan? Perilaku meniru dalam budaya K-pop. Begitu. Iya, Ustadz. Nah, kalau Anda mengatakan budaya K-pop, maka perluas saja di budaya K-pop. Karena coba perhatikan ya, coba perhatikan. Tadi ini naskah yang akan kita telaah ini jumlahnya sangat terbatas ini. Perilaku meniru pada budaya. Ini saya menggunakan kata kunci budaya K-pop ya. Ini hanya 176 naskah ini. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya mungkin dipersempit lagi. Coba kita simulasi ya. Pada budaya musik ya. Musik K-pop yang Anda maksud kan? Ya, kita persempit saja budaya musik K-pop ya. Ada berapa naskah? Mudah-mudahan, nah ini 43 saja. Oke. Ini 43 dan kita belum melakukan identifikasi. Siti Fatimah. Nah sekarang, mau pilih yang 176 atau pilih yang 46? Yang 176, Ustadz. Ya, saya sepakat. Maksudnya kalau 176 ini kita reduksi data, taruhlah misalnya 100-nya kita buang, masih ada 76. Coba bisa Anda bayangkan, kalau 46 tadi kita reduksi data, taruhlah 26 yang 26 saja yang kita ambil, 26 kita buang, 20 yang kita ambil. Aduh, nanti orang bilang, ini orang kekurangan literatur ini ya. Janganlah ya, jangan munculkan kesan Anda ini orang budaya kekurangan literatur. Apalagi ini kan untuk SLR Anda, Systematic Literature Review. Jadi ingat ya, ketika Anda membahas Systematic Literature Review, benar memang hadis adalah objek core keilmuan Anda. Oke, paham? Tetapi nasihat saya, jangan Anda di SLR itu Anda bahas secara mendetail hal-hal yang berbau hadis secara spesifik, peristilahannya misalnya. Kecuali sangat terpaksa. Kalau Anda penelitian lapangan seperti tadi Siti Nur Fatimah ini, kalau penelitian Anda penelitian lapangan, lebih bagus objek yang Anda kaji itu yang akan Anda selaraskan dengan konsep, itulah yang Anda bahas dalam Systematic Literature Review. Misalnya tadi budaya Muslim, identitas Muslim. Kenapa tadi saya sedikit agak keberatan? Karena nanti pasti Anda akan membahas tentang identitas Muslim itu di dalam tesis Anda. Padahal koneksitas antara budaya K-pop tadi, perilaku meniru tadi dalam budaya K-pop itu
itu kan tidak langsung berkait dengan identitas Muslim, ya kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, enaknya begitu barangkali ini langsung Anda nanti fokus pada apa itu K-pop, bagaimana budaya K-pop itu berlangsung, dan apa kegunaannya. Nah, itulah nanti yang Anda ungkap di Systematic Literature Review. Gunanya nanti pengetahuan-pengetahuan dasar yang Anda telah miliki nanti ini, Anda bisa kemudian ambil itemnya. Bagaimana hakikatnya itu budaya meniru di sana itu. Nah, ini. Nah, sesudah itu Anda cari hakikatnya budaya meniru dalam hadis Nabi. Anda cocokkan. Oke? Nah, begitu juga misalnya ya itu pada sisi ontologinya kan. Nah, pada sisi epistemologi, bagaimana proses kerja budaya meniru itu dalam K-pop. Nah, Anda cari bagaimana budaya meniru dalam hadis Nabi. Kawinkan lagi, ya. Jadi ingat ya, tidak akan mungkin kalau Anda misalnya ingin mengkoneksikan dua konsep ini antara perilaku meniru dalam budaya K-pop dengan hadis Nabi, di dalam hadis Nabi tidak akan mungkin ada K-pop. Ya. Nama kabupaten pun tidak. Kalau misalnya hanya kita menggunakan misalnya di Sulawesi Selatan, pakai aja di Sulawesi Selatan, nggak usah sebut. Itu kalau mau jadi artikel. Tapi kalau mau menjadi tesis, itu boleh-boleh saja kita menyebut lokasi. Ya kan? Boleh. Tapi biasanya etikanya etiknya itu, di dalam penulisan judul itu kita tidak langsung menyebut lokasi. Di mana ditampilkan lokasi itu, kan nanti ada bahagian dari tesis ke Anda itu yang menceritakan atau menjelaskan tentang lokasi penelitian. Di situ baru Anda jelaskan di mana lokasinya berada. Yes, Paham maksud saya? yes. Nah, karena ini saya terus terang di jurnal itu selalu berkutat dengan masalah etik. Jadi ada etik yang harus kita perhatikan. Saking anunya itu, maksudnya saking kukuhnya itu etik itu dibicarakan sampai pada masalah binatang pun misalnya ya, Anda melakukan praktek uji coba terhadap binatang, itu Anda tidak boleh menyebutkan binatangnya binatang apa. Ya, itu etik ya. Atau misalnya pada manusia, Anda misalnya menyuntikkan obat tertentu kepada manusia, itu gambarnya itu pada saat kita akan muat itu harus seizin manusianya. Kalau binatang tidak perlu seizin binatangnya karena tidak ada binatang yang pintar bicara. Oke? Ya. Oke, kita kembali tadi ke itu ya. Nikah apa? Apa tadi? Pernikahan dini, Ustadz. Pernikahan dini ya. Banyak ini kalau pernikahan dini. Itu ada 8 ribuan. Nah, ini celaka juga ini kalau sudah terlampau banyak. Kalau sudah 8 ribuan ini, Anda nanti akan kewalahan itu memecahkannya. Yang paling enak sebenarnya itu kalau ribuan saja. Bisa nanti kemudian naskahnya itu kita urai, hampir kemudian kita reduksi, bisa mungkin sampai 200 atau 300 yang terpilih. Nah, inilah yang kemudian kita buat menjadi diagram nanti. Ini 8.052. Oke, tentang pernikahan dini. Nah, ini sudah ada memang ini. Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. Ya. Ini, oh ini Scopus ini. Oke, saya pikir ini banyak ini yang bisa Anda ini pojok ini ya. Beruntung Anda ini karena banyak literaturnya ya. Jadi saya harap nanti di literatur reviewnya itu tidak ada begitu kendala yang berarti ya, Wilda ya. Mudah-mudahan tidak ini. Oke, selanjutnya kita pindah lagi ya. Terima kasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama. Hari ini metodologi penelitian oleh dosen saya
sebut saja oleh Pak Lodep dengan Pak Subhan memberi advis untuk mengajukan judul ini. Ya kan? Kalau beliau setuju, SK-nya jangan dirubah. Oke? SK-nya jangan dirubah. Atau bisa juga kalau misalnya buat aja dulu proposal. Menjelang ujian proposal nanti, ya kan? Itu kan judul nanti kan dilupakan juga pada akhirnya. Akhirnya kan nanti pada saat ujian proposal, judul yang di ujian proposal juga yang nanti disahkan. Mengerti maksud saya? Dan sesudah itu kan ketika kita ujian berubah lagi pemetaannya, bisa berubah lagi nanti judulnya. Jadi santai aja lagi, ya. Oke? Ya, Ustadz, terima kasih banyak. Ya. Oke, baik. Saya kira cukup barangkali ya untuk hari ini ya. Karena tidak lama lagi saya akan ke Hotel 4 Point ini. Jam 5 sore sebentar ini saya harus ada di bandara untuk menjemput tamu. Tadi ini WA-nya sudah masuk ke saya. Itu tadi sebenarnya saya agak lama tadi masuk. Jadi prinsipnya begini. Apapun yang berkembang dalam proses penulisan proposal Anda tadi itu, judul, pengajuan judul, kemudian penulisannya, saya katakan begini. Jalan saja terus-menerus, jangan menengok ke belakang. Jangan menengok ke samping kiri kanan. Pokoknya lurus saja terus jalan ke depan, dan ke depan. Simpan di kepala Anda ini, simpan di alam bawah sadar Anda. Menulis itu adalah memandang ke depan. Jalan aja terus. Ustaz, bagaimana nanti kalau ada perbaikan? Itulah gunanya kita menulis. Kalau ada orang menulis tidak pernah diperbaiki, itu biasanya tulisannya itu dua kemungkinan. Terlampau bagus atau terlampau jelek. Ya kan? Kalau terlampau bagus itu curiganya kita, orang ini kemungkinan besar melakukan plagiasi. Jadi yang di tengah-tengah sajalah cari, ya. Apa itu? Ya, kalau orang bilang, tulisanmu sekarang ini jelek, boleh. Tidak masalah. Saya mengalami nasib hal serupa juga. Waktu saya mengajukan judul, saya punya co-promotor itu namanya Prof. Kasjim, itu dia ngomong begini kepada saya. Ini judulmu ini judul tidak laku ini. Apa itu haluzimi? Sudah penelitian tidak laku itu. Sekarang ini sudah tidak ada lagi haluzimi. Saya katakan, ya Ustaz, nanti saya akan buktikan kalau masih ada itu haluzimi. Begitu sudah berubah menjadi disertasi, jadi disertasi itu dia katakan, oh iya ya, menarik ini kamu punya penelitian ini. Artinya apa? Ya sudahlah, kalau Anda sudah yakin akan menulis objek itu, tadi ingat, saya itu tidak pernah keluar dari objek yang tadi itu. Saya tetap fokus pada objeknya, hanya kalau misalnya dia terlampau luas, saya sempitkan. Terlampau sempit, saya agak luaskan sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, saya ini menyederhanakan judul Anda. Kan terkadang begini, dalam pemaparan judul itu ada saja pemilihan kata-kata yang tidak seefektif apa yang kita duga. Oke? Nah, misalnya tadi K-pop dengan apa namanya ini, identitas Muslim itu kan tidak berhubungan langsung itu sebenarnya itu. Maksudnya kalau fokusnya pada K-pop, jangan kita bahas identitas Muslim tadi, ya kan? Karena nanti hadis Nabi yang akan menjelaskan itu. Artinya tanpa kita jelaskan, identitas Muslim itu nanti muncul di bahasan tentang budaya mencontek tadi itu, budaya meniru. Jadi kalau saya, identitas Muslim ini akan muncul nanti pada saat Anda selesai melakukan penelitian hadis-hadis terkait, disitulah nanti akan muncul itu. Bagaimana seorang entitas Muslim itu berperilaku. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan kalau bisa fokus aja ke K-popnya tadi itu, ya, supaya tidak ini lagi. Nah, seperti tadi ini judulnya siapa namanya ini? Mana ini orangnya? Sudah tidak ada ya? Ada hari ini. Judulnya hari ini kan ada kata-kata bumbu di luarnya ini kan. Dan bumbu judul ini seolah-olah memang kan itu adalah pemilihan kata yang kemudian membuat judul ini tidak fokus pada apa yang akan dicapai, apa yang akan diteliti dalam objek itu. Nasihat saya seperti tadi,
variabelnya jangan terlampau banyak. Kalau variabel X-nya sudah ada, variabel Y-nya sudah ada, cukup. Nggak usah multivariabel. Ya. Oke. Saya pikir itu saja barangkali ya. Sementara, insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Kemudian yang tadi itu yang bermasalah mendelainya, kalau ada domisili di Makassar, bawa aja ke Pasca. Nanti kita bantu deh. Ya. Hadis-hadis tentang keadilan. Afwan Ustaz. Kemudian panduan sunnah dalam mencegah kekerasan verbal dan fisik. Ini ya